A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Berkahtul Jannah dengan NIM 2116030033. Hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan ujian komprehensif dengan mata kuliah pengantar bisnis. Soal pertama, jelaskan kegiatan yang dilakukan dalam bisnis dan faktor utama dalam menjalankan bisnis. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis yang pertama, menyediakan barang dan jasa. Perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan mentransformasikan input ke dalam output, di mana input dasar seperti sumber daya, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, mencari keuntungan. Keuntungan diperoleh dengan mengurangi biaya terhadap pendapatan usaha yang diperoleh melalui penjualan barang maupun jasa. Yang ketiga, bersaing. Semua usaha bersaing dengan bisnis lainnya. Kunci keberhasilan dalam persaingan ditentukan dengan perubahan produk dan teknik produksi yang lebih baik dari bersaing. Kemudian, faktor utama dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, pemilik. Orang yang menginvestasikan uangnya ke dalam suatu bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Yang kedua, manajer. Orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, pencapaian keuntungan, pertumbuhan perusahaan, dan pertanggungjawaban sosial. Yang ketiga, pekerja. Individu yang menawarkan kemampuan dan keahliannya untuk memproduksi barang dan jasa agar perusahaan memperoleh keuntungan dan individu mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Terus yang terakhir, konsumen. Individu atau organisasi bisnis yang membeli barang maupun jasa dari suatu perusahaan untuk pemakaian pribadi. Soal kedua, jelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis dan ekspansi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis ada dua. Yang pertama, perorangan. Badan usaha yang dilakukan di mana pengelolaan dan kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Terus yang kedua, persekutuan. Usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Bentuk dari persekutuan ini ada 3. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama atas usaha yang dilakukan. Yang kedua, CV. Usaha bersama di mana tanggung jawab masing-masing anggota berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, PT. Organisasi bisnis berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Contoh dari firma seperti Firma Abadi Jaya, contoh dari CV Bumi Makmur, dan contoh dari PT seperti PT Pertamina, PT Telkom, PT Unilever Indonesia Tbk. Ekspansi bisnis yang pertama, penggabungan atau merger, di mana melakukan penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan menjadi satu. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah pembelian perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain dengan tujuan untuk mempermudah dan memperkuat dukungan terhadap perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, pengambil alihan secara paksa. Dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada sehingga harganya tersebut akan naik dan investor cenderung untuk melepaskan saham mereka. Dan yang keempat, leverage buyout, di mana pengembangan usaha yang dilakukan dengan membeli usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjaman atau hutang, sehingga investor tidak perlu memiliki modal yang besar untuk membeli suatu perusahaan. Soal ketiga, jelaskan langkah-langkah dalam bisnis dalam proses perencanaan. Yang pertama, pemilihan jenis produk dan perencanaan produk. Dengan tahapan yang pertama, penentuan ide produk. Yang kedua, seleksi ide produk. Yang ketiga, pembuatan desain awal. Yang keempat, pembuatan prototipe. Yang kelima, pengujian. Dan yang keenam, pembuatan desain akhir. Langkah yang kedua, perencanaan lokasi bisnis. Dengan memperhatikan 2 faktor, faktor primer dan sekunder, di mana faktor primer yang terdiri dari letak dari pasar, letak dari sumber-sumber bahan mentah, terdapat fasilitas pengangkutan, dan tersedianya tenaga kerja. Dilihat dari faktor sekunder, yang pertama
rencana masa depan. Yang kedua, harga tanah. Yang ketiga, kemungkinan perluasan. Yang keempat, terdapat fasilitas servis. Yang kelima, tersedianya air. Yang keenam, sikap masyarakat daerah tersebut. Dan tahapan yang ketiga yaitu perencanaan jumlah produksi. Dengan faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, tingkat permintaan, kapasitas pabrik, kapasitas SDM, suplai bahan baku, dan modal kerja. Soal keempat, jelaskan perencanaan lokasi bisnis dan perencanaan jumlah produksi. Yang pertama, perencanaan lokasi bisnis merupakan mempengaruhi kedudukan suatu perusahaan dalam persaingan dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, di mana terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor sekunder, terdiri dari letak dari pasar. Perusahaan memproduksi barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan daerah pemasaran produk yang dihasilkannya. Yang kedua, letak dari sumber-sumber bahan mentah, di mana perusahaan ada yang didirikan dekat dengan sumber-sumber bahan baku dengan tujuan untuk menjamin tersedianya bahan-bahan tersebut secara kontinu. Yang ketiga, terdapat fasilitas pengangkutan. Yang keempat, tersedianya tenaga kerja, di mana orang yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima, kebutuhan akan sumber tenaga listrik. Kebutuhan akan sumber tenaga listrik, perusahaan membutuhkan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, dilihat dari faktor sekunder. Yang pertama, rencana masa depan. Yang kedua, dari harga tanah. Yang ketiga, kemungkinan untuk perluasan usaha. Dan yang keempat, terdapatnya fasilitas servis. Yang kelima, tersedianya kebutuhan air. Yang keenam, tinggi rendahnya pajak serta undang-undang perburuhan. Dan yang ketujuh, sikap masyarakat daerah tersebut. Dan dalam perencanaan jumlah produksi, perusahaan harus merencanakan sejauh mana tingkat aktivitasnya supaya tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, di mana faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, tingkat permintaan. Yang kedua, kapasitas pabrik. Yang ketiga, kapasitas SDM. Yang keempat, suplai bahan baku. Dan yang kelima, modal kerja. Soal kelima, jelaskan lingkungan bisnis dan etika bisnis. Lingkungan bisnis adalah hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi. Hal-hal di sini dimaksudkan adalah lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan. Lingkungan bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum dan politik, dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama, lingkungan bisnis merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan tertentu beroperasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan karena dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Yang pertama, produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Yang kedua, tingkat pengangguran. Yang ketiga, inflasi. Dan yang keempat, suku bunga. Dengan contoh, seperti pertumbuhan perekonomian Indonesia yang stabil dengan peningkatan PDB yang mendorong daya beli masyarakat. Yang kedua, lingkungan teknologi. Cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Dua kategori umum teknologi yang berhubungan dengan bisnis. Yang pertama, teknologi barang dan jasa. Yang kedua, teknologi proses bisnis. Contohnya seperti meningkatnya penggunaan e-commerce pada kalangan pelaku usaha yang memungkinkan perluasan pasar yang lebih luas. Yang ketiga, lingkungan hukum politik. Mencerminkan bagaimana hubungan antara bisnis dengan pemerintah. Perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan, keamanan, dan kesehatan serta standar perilaku yang dapat diterima. Contohnya seperti peraturan pemerintah yang mendukung investasi asing, seperti mengurangi pajak bagi perusahaan asing yang menginvestasikan dananya di sektor tertentu. Dan yang keempat, lingkungan sosial budaya.
Proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima oleh masyarakat. Contohnya, perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan menggunakan produk-produk lokal dan perusahaan didorong untuk beradaptasi dengan preferensi konsumen. Selain itu, juga terdapat lingkungan internal organisasi, yaitu pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari perusahaan dan mempengaruhi kelangsungan terhadap semua program, kebijakan, hingga rencana perusahaan. Contohnya seperti struktur organisasi karyawan, teknologi, kebijakan dan prosedur, serta budaya organisasi. Dan yang kedua, lingkungan eksternal organisasi merupakan unsur-unsur yang berada di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh organisasi dan berpengaruh terhadap perubahan keputusan. Contohnya seperti pasar, pemerintah, teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan oleh manajer suatu organisasi. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Contoh dari etika bisnis yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan tidak menipu dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan tanpa diskriminasi dan menghargai kontribusi mereka. Dan yang ketiga, memperhatikan cara berpakaian dan penampilan ketika bertemu dengan klien atau dalam kondisi situasi bisnis formal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.